Fitri Gita Adrianis dan teman saya Hana Nafisa Lestari. Dan saya John Platang. Nah, kami adalah mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, jurusan Pertanian, program studi penyuluhan pertanian berkelanjutan. Nah, kami di sini akan membahas mengenai materi permasalahan pangan di Indonesia, terutama pada komoditas padi. Selain itu, kami juga akan menjelaskan mengenai solusi dari permasalahan tersebut. Dapat kita ketahui dari tayangan tadi, Indonesia saat ini sedang mengalami berbagai permasalahan ketahanan pangan, terutama pada beras. Saat ini, harga beras mengalami kenaikan yang sangat signifikan yang disebabkan oleh banyaknya pengimporan beras ke Indonesia dengan skala yang cukup besar. Karena nilai konsumsi beras di Indonesia lebih besar daripada nilai produksi berasnya, maka pemerintah harus melakukan pengimporan tersebut agar dapat memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat Indonesia. Kekeringan di mana-mana dan efek El Nino menjadi suatu alasan turunnya produksi beras di Indonesia. Nah, kalian tahu gak sih apa itu ganyong? Ganyong merupakan tanaman umbi-umbian yang dapat hidup di wilayah tropis dan subtropis di seluruh dunia. Ganyong memiliki potensi sebagai pengganti beras. Nah, berikut adalah pembahasan mengenai budidaya ganyong dan bagaimana ganyong dapat diolah atau pengolahan ganyong sebagai beras. Berikut adalah budidaya tanaman ganyong dari hulu sampai ke hilir. Berikut adalah tahap-tahapannya. Pertama adalah perencanaan lahan yang mencakup dari pengendalian rumah, kedua pengemburan tanah, dan yang ketiga yaitu pembuatan bedengan yang sesuai dengan produktivitas tanaman ganyong. Yang kedua yaitu pemilihan varietas. Mengapa kita harus memilih varietas yang unggul? Karena agar tanaman ganyong dapat bertahan dari serangan hama dan penyakit. Nah, yang ketiga yaitu penanaman. Penanaman ganyong ditanam dari umbi. Nah, kita perlu memperhatikan bagaimana kedalaman tanah untuk penanaman ganyong dan jarak antara tanaman satu dengan tanaman lainnya agar pertumbuhan ganyong dapat bertumbuh secara maksimal. Yang keempat yaitu pemeliharaan tanaman. Pemeliharaan tanaman yaitu mencakup pemangkasan, pemberian pupuk, pemberian gulma, pengendalian hama dan penyakit. Nah, yang kelima yaitu irigasi. Irigasi merupakan kegiatan untuk memasok air pada tanaman ganyong. Yang keenam yaitu pemanenan. Pemanenan tanaman ganyong harus disesuaikan ukurannya dengan kriteria pasar. Nah, untuk pemanenan sendiri harus dilakukan secara hati-hati agar kualitas ganyong tetap terjaga. Dan yang ketujuh yaitu pasca panen. Pasca panen merupakan kegiatan setelah panen dilakukan, yaitu mencakup pengumpulan, penyortiran, penggradingan, penyimpanan, dan pemasaran. Yang kedelapan yaitu pemasaran. Untuk pemasaran tanaman ganyong yaitu dipasarkan kepada pedagang dan konsumen yang meliputi identifikasi pasar, negosiasi harga, dan distribusi produk. Sistem pengolahan komoditas ganyong menjadi pengganti beras adalah konsep pengolahan ganyong yang menciptakan produk yang menyerupai nasi atau dalam penampilan, tekstur, dan cita rasa. Berikut adalah komponen-komponen utama dalam sistem agroindustri atau pengolahan komoditas ganyong menjadi pengganti beras. Pengolahan ganyong menjadi produk beras alternatif. Tahap awal melewati proses pengupasan, pencucian, pengeringan, dan prosesan ubi. Lalu ganyong melewati pengolahan presisi yang menghasilkan butiran-butiran yang menyerupai butiran beras, baik dalam tekstur maupun bentuk. Selanjutnya, penambahan nilai dalam bentuk penggayaan nutrisi untuk memastikan produk akhir memiliki nilai gizi yang baik. Setelah itu, produk beras alternatif dikemas dengan baik untuk menjaga kualitas dan umur simpanannya. Selama proses pengolahan, harus ada pengawasan kualitas agar produk akhir memenuhi standar kualitas yang ditentukan. Agar produk dapat dipasarkan, maka perlu dilakukan sertifikasi
halal dan BPOM. Hai Sobat Tani sekalian, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. See you guys. See you guys.